Anan mendekat perlahan. Ia duduk di samping Sinta, lalu menggenggam tangannya erat. Anan menatapnya dalam-dalam, lalu mengecup lembut kening Sinta. Selamat datang di Cerita Malam, tempat setiap kisah memiliki makna, setiap emosi memiliki suara. Di sini, kita akan menjelajahi kisah cinta, konflik, dan kehidupan yang dekat di hati kita. Duduk santai, pasang earphone Anda, dan biarkan cerita mengalir. Di sebuah desa yang tenang di lereng pegunungan, hiduplah seorang wanita bernama Sinta. Berumur 30 tahun, ia dikenal sebagai kembang desa bukan hanya karena parasnya yang ayu dan senyumnya yang menawan, tapi juga karena sikapnya yang ramah, pandai bergaul, dan sedikit asentil. Sinta memiliki pesona yang sulit ditolak. Setiap kali ia lewat di jalan desa, banyak mata tertuju padanya. Ia pandai berbicara manis, membuat setiap pria merasa istimewa saat berada di dekatnya. Namun, Sinta memiliki satu kebiasaan yang sering membuat warga desa berbisik. Ia lebih suka bergaul dengan pria-pria yang lebih tua dan royal. Bukan tanpa alasan, Sinta senang dimanjakan. Ia menyukai kehidupan yang penuh warna, jalan-jalan ke Bali, Jogja, Surabaya, hingga Bandung, menikmati hotel-hotel nyaman, makan malam di restoran mewah, dan menikmati pemandangan kota dari jendela kamar yang ber-AC. Bagi Sinta, hidup adalah tentang menikmati momen, bukan tentang menetap di satu tempat atau dengan satu orang. Karena itu, hidupnya seperti roda, berputar cepat, penuh kejutan, dan tak pernah berhenti. Namun, di balik tawa dan gaya hidupnya yang gemerlap, kadang ada sepi yang menyelinap di hatinya. Di setiap perjalanan keluar kota, di setiap kamar hotel yang berbeda, Sinta sering menatap lampu malam dari jendela dan bertanya dalam hati, apakah ada seseorang yang benar-benar mencintaiku, bukan karena pesonaku? Seminggu kemudian, Sinta tanpa sengaja bertemu dengan Anan, teman lamanya di desa yang baru saja pulang dari Singapura. Anan kini tampak jauh berbeda, berpakaian rapi, berwibawa dan pembawaannya tenang. Senyumnya menenangkan, matanya teduh, namun sorotnya menunjukkan bahwa ia telah banyak belajar tentang kehidupan di luar negeri. Pertemuan itu terasa seperti kebetulan yang manis. Saat pandangan mereka bertemu di warung kopi dekat pasar, ada sesuatu yang berbeda di hati Sinta. Bukan sekadar rasa kagum, tapi ada getar halus yang membuatnya tak seperti biasanya. Anan, yang diam-diam sudah lama menyukai Sinta sejak dulu, kini tak ragu lagi. Ia mulai percakapan ringan, dan dari sana hubungan mereka kembali terjalin. Dalam beberapa hari, keduanya sering bertemu, berbincang di tepi sawah, dan tertawa mengenang masa lalu. Hingga suatu sore, Anan berkata dengan nada lembut, Sin, aku mau liburan ke Bali, mau ikut? Sekalian refreshing, biar kamu gak jenuh terus di desa. Tanpa banyak pikir panjang, Sinta pun setuju. Ia memang suka suasana baru. Apalagi bersama pria seperti Anan yang membuatnya merasa nyaman dan dihargai, mereka pun berangkat ke Bali, menikmati perjalanan penuh canda dan kehangatan. Setibanya di sana, Anan mengajak Sinta menginap di Hotel Alexis, sebuah hotel mewah dengan pemandangan laut yang memukau. Kamar mereka menghadap langsung ke pantai, dengan cahaya senja yang menembus tirai tipis. Suasana terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk desa. Bagi Sinta, ini bukan sekadar liburan. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bersama Anan, ia merasa lebih tenang. Tidak sekadar dimanjakan oleh kemewahan, tapi yang diperhatikan dengan tulus. Malam itu, di balkon kamar hotel yang diterpa angin laut, Sinta menatap Anan lama dan berbisik pelan. Aku gak tahu kenapa, tapi kali ini rasanya aku pengen berhenti berlari. 3 hari berlalu di Bali, dan selama itu Sinta dan Anan seperti dua insan yang baru menemukan arti kebahagiaan. Mereka berdua menikmati setiap momen bersama, sarapan di tepi pantai,
berjalan di pasir putih sambil bergandengan tangan, dan tertawa di bawah cahaya senja. Anan memperlakukan Sinta dengan lembut, tak seperti pria-pria sebelumnya yang hanya memanjakannya dengan harta. Anan memberi perhatian yang tulus. Ia mendengarkan setiap cerita Sinta, menenangkan saat ia gelisah, dan membuat Sinta merasa seperti wanita paling berharga di dunia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tanpa disadari, hadir seorang wanita lain, Diana, teman lama Anan saat ia bekerja di Singapura. Diana juga sedang berlibur di Bali, dan secara kebetulan menginap di hotel yang sama. Diana adalah sosok yang tak kalah memesona. Kulitnya cerah, gayanya elegan, dan caranya berbicara penuh percaya diri. Ketika Anan dan Diana bertemu di lobi hotel, mereka tampak akrab. Mereka tertawa mengenang masa lalu, berbagi cerita perjalanan, dan sesekali saling menatap dengan kehangatan yang membuat Sinta merasa gusar. Dari kejauhan, Sinta memperhatikan dengan dada sesak. Ia tak pernah merasa cemburu sebelumnya, tapi kali ini perasaan itu menusuk dalam. Kenapa aku merasa takut kehilangan dia? Bisiknya pelan. Malam itu, Sinta duduk sendirian di balkon kamar, menatap laut gelap yang hanya diterangi cahaya bulan. Angin laut berhembus pelan, tapi hatinya bergemuruh. Anan datang menghampiri, menyadari perubahan wajah Sinta. Kamu kenapa, Sin? Nggak apa-apa, cuma capek aja, jawab Sinta lirih. Menunduk, Anan menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya erat. Jangan berpikir macam-macam. Cuma kamu yang aku sayang sekarang. Sinta tersenyum tipis, tapi hatinya masih ragu. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tak ingin kehilangan seseorang. Hari itu, suasana di Hotel Alexis terasa berbeda. Sejak pagi, Anan tampak lebih sering bersama Diana. Entah sekadar mengobrol di lobi, atau duduk berdua di kafe. Hotel sambil tertawa ringan. Dari kejauhan, Sinta menatap dengan perasaan campur aduk antara cemburu, takut, dan marah yang ia sembunyikan di balik senyum manisnya. Ia tahu Anan bukan milik siapapun, tapi hatinya berkata lain. Ia sama hubungan Diresha yang baru seumur jagung, kini sedang diuji. Namun Sinta bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Dengan kecerdikannya, ia menelepon Anani sore itu dan berkata dengan nada lembut namun tegas, Anan, aku tunggu di kamar. Ada yang ingin aku bicarakan. Jangan lama, ya. Nada suaranya membuat Anan tak bisa menolak. Beberapa menit kemudian Anan pun datang. Ia mengetuk pintu kamar dan begitu masuk suasana terasa sunyi. Hanya suara ombak dari luar jendela yang terdengar samar. Sinta duduk di tepi ranjang, menatap Anan dengan mata yang lembut namun penuh arti. Anan, katanya pelan, aku tahu kamu ketemu Diana. Aku gak marah, tapi aku cuma pengen tahu, kamu masih serius sama aku kan? Anan terdiam. Ia tak menyangka Sinta akan bicara langsung seperti itu. Sinta, aku cuma ngobrol biasa sama Diana. Gak ada apa-apa, sumpah. Sinta menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku cuma takut, Nan. Aku udah capek jalan sendiri terus. Baru kali ini aku ngerasa nyaman, tapi aku juga takut kehilangan. Anan mendekat, menggenggam tangan Sinta dengan lembut. Aku di sini karena kamu, Sin. Aku gak mau kehilangan kamu juga. Hening beberapa saat. Pandangan mereka bertemu, dan di momen itu, Sinta tahu ia masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Namun di lubuk hatinya, ia juga tahu bayangan Diana belum sepenuhnya hilang dari pikiran Anan. Malam itu menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hubungan mereka. Antara cinta, rasa cemburu, dan keinginan untuk saling mempertahankan, Sinta mulai menyadari bahwa cinta sejati tak selalu mudah dimiliki. Suasana kamar hotel sore itu terasa hangat. Sinar matahari menembus tirai tipis, membiaskan warna keemasan di wajah Sinta yang masih menunduk. Hatinya campur aduk antara cemas, ragu, dan harapan. Tanpa banyak kata, Anan mendekat perlahan. Ia duduk di samping Sinta, lalu menggenggam tangannya erat. Sinta, ucapnya lembut, tenang saja.
Diriku hanya untukmu seorang. Sinta terdiam. Ia menatap wajah Anan yang tampak tulus, dan untuk sesaat, semua rasa curiga dan cemburunya lenyap. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Anan kemudian memeluk Sinta dengan penuh kasih, seolah ingin menegaskan bahwa hatinya memang milik satu orang saja. Pelukan itu hangat, menenangkan, dan membuat Sinta merasa aman di dalam dekapannya. Aku janji, Sin, bisik Anan. Aku nggak akan buat kamu ngerasa sendiri lagi. Sinta memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati ia berkata pelan, semoga kali ini benar. Semoga aku nggak salah percaya. Anan menatapnya dalam-dalam, lalu mengecup lembut kening Sinta. Sebuah isyarat sederhana, tapi penuh makna, seolah mengunci janji yang baru saja diucapkannya. Di luar, langit Bali mulai berubah jingga. Ombak berdebur pelan, seolah menjadi saksi dua hati yang mencoba saling percaya di tengah godaan dan keraguan. Bagi Sinta, itu adalah sore yang tak akan pernah ia lupakan. Sore di mana ia merasa dicintai, bukan karena rupa, tapi karena hati. Setelah percakapan penuh emosi itu, suasana di kamar menjadi lebih tenang. Anan menatap Sinta dengan senyum lembut, lalu berdiri dan mengunci pintu kamar, memastikan tak ada yang mengganggu malam mereka. Udah malam, Sin. Istirahat ya. Besok pagi kita jalan-jalan ke pantai. Sinta mengangguk pelan. Ia merasa lega setelah semua yang terjadi hari itu. Anan kemudian menyibakkan tirai, membiarkan cahaya bulan masuk ke dalam kamar, menerangi wajah Sinta yang tampak damai. Keduanya pun berbaring, berbincang ringan sebelum tidur tentang laut, tentang masa depan, dan tentang keinginan mereka untuk hidup lebih tenang. Pelan-pelan rasa kantuk datang. Di tengah suara ombak yang berirama lembut, Sinta tertidur di samping Anan dengan perasaan aman dan bahagia. Malam itu menjadi malam penuh ketenangan, tanpa cemburu, tanpa keraguan. Hanya dua hati yang mencoba saling menjaga dan memulai lembaran baru dalam hidup mereka. Pagi itu, matahari Bali perlahan muncul dari balik cakrawala, memantulkan cahaya keemasan di permukaan laut. Udara terasa hangat, lembut, dan penuh ketenangan. Sinta terbangun lebih dulu, membuka tirai kamar hotel dan tersenyum melihat pemandangan pantai yang begitu indah. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang segar. Ia menatap langit biru, lalu menoleh ke arah Anan yang masih tertidur pulas. Untuk sesaat, Sinta hanya diam, menatap wajah pria itu dengan rasa sayang yang sulit dijelaskan. Ternyata begini rasanya, dicintai dan mencintai dengan tenang, batinnya. Beberapa menit kemudian, Anan bangun. Ia tersenyum begitu melihat Sinta berdiri di dekat jendela dengan rambut yang terurai diterpa cahaya pagi. Pagi yang cantik banget, apalagi kalau ada kamu, ucapnya lembut. Sinta tersipu. Mereka pun bersiap dan turun ke pantai. Di sana, pasir putih terasa hangat di telapak kaki mereka. Ombak bergulung lembut, seolah menyambut langkah dua insan yang sedang dimabuk cinta. Anan menggenggam tangan Sinta, lalu berkata, aku pengen hari-hari kayak gini terus, Sin. Nggak mau lagi jauh dari kamu. Sinta menatapnya, tersenyum penuh arti. Kalau kamu serius, aku pun akan setia. Nan, aku cuma mau satu hal. Jangan buat aku ngerasa sendiri lagi. Mereka berjalan menyusuri tepi pantai, meninggalkan jejak kaki di pasir yang pelan-pelan dihapus ombak. Tapi di hati mereka, jejak perasaan itu justru semakin dalam. Namun di kejauhan, tanpa mereka sadari, Diana berdiri tak jauh dari sana, menatap keduanya dengan pandangan yang sulit ditebak. Apakah itu rasa rindu? Atau awal dari badai yang akan datang? Hari-hari di Bali akhirnya berlalu dengan cepat. Sinta dan Anan kembali ke desa mereka dengan hati yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Perjalanan itu telah mengubah banyak hal, bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang word makna kepercayaan dan kesetiaan. Diana sempat mencoba mendekati Anan lagi, namun kali ini Anan menegaskan pilihannya. Ia tidak ingin mengulang kesalahan dan ia tahu Sinta adalah satu-satunya wanita yang membuatnya ingin menetap. Aku sudah pernah kehilangan hal berharga karena ragu. Sin katanya suatu sore di beranda rumah. Sekarang aku cuma pengen menjaga yang aku punya, kamu.
Sinta tersenyum, air matanya menetes pelan. Ia tak menyangka dari kehidupan yang dulu penuh kegelisahan dan gonta-ganti hati, kini ia akhirnya menemukan satu tempat yang benar-benar membuatnya damai. Pelukan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Hari-hari berikutnya mereka jalani sederhana namun bahagia. Mereka sering berjalan di jalan desa sore hari, bercanda dengan anak-anak kecil, atau sekadar duduk di tepi sawah memandangi langit senja. Kini Sinta tahu, hidup bukan hanya tentang kemewahan dan perjalanan ke kota-kota besar. Hidup adalah tentang menemukan seseorang yang mau berjalan bersamamu. Tanpa pamrih, tanpa pura-pura. Dan di senja yang hangat itu, dengan angin berhembus lembut di antara padi yang menguning, Sinta berbisik pelan pada dirinya sendiri. Akhirnya aku pulang pada cinta yang sebenarnya.